Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Celaka atau Selamat, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 10 ayat 13. Yesus berkata, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam bagian terakhir teks Injil kemarin, Yesus berkata kepada ke-70 murid itu, "Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, 'Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu.'" Sementara dalam bacaan Injil pada hari ini, Tuhan Yesus berkata, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku." Saudara-saudari terkasih, kata-kata yang Yesus ucapkan dalam Injil pada hari ini sangat keras. Tentu saja hal ini bukan sesuatu yang biasa, sebab Yesus biasa berbicara dengan penuh cinta kasih. Tetapi ada saat-saat tertentu di mana Yesus tidak segan-segan untuk berbicara keras dan tegas, yakni jikalau menyangkut keselamatan manusia dan rencana dan kemuliaan Allah. Yesus berbicara keras dan tegas kepada orang-orang Korazim dan Betsaida yang menolak pewartaan tentang kerajaan Allah. Yesus mengecam kota-kota di Galilea yang menjadi pusat pengajaran dan pewartaannya, dan Korazim serta Betsaida merupakan dua kota di mana Yesus banyak membuat mujizat untuk menggenapi pengajarannya. Tetapi orang-orang di kedua kota itu tetap menutup telinga dan menutup pintu hati mereka terhadap pengajaran Yesus. Mujizat yang dilakukan Yesus hanya dilihat sebagai perbuatan ajaib manusia semata.
Hal yang sama juga dilakukan oleh orang-orang di Kapernaum. Saudara-saudari terkasih, sikap penduduk kota Korazim, Betsaida, dan Kapernaum yang keras kepala dan susah untuk percaya telah membuat Yesus marah. Sebab mereka tetap bebal akan tawaran keselamatan yang disampaikan Yesus, Sang Mesias, sebagai pemenuhan janji Allah, sebagaimana mereka baca dan harapkan. Bebal artinya sukar mengerti atau tidak cepat menanggapi sesuatu atau tidak tajam pikiran. Sedangkan sinonim kata bebal adalah bodoh. Yesus pun memberikan pernyataan yang amat keras ketika membandingkan ketiga kota tersebut dengan Tirus dan Sidon yang berada di luar wilayah Israel. Tirus adalah kota yang kuat pada zaman Yosua, pengganti Musa, dan juga tempat itu merupakan salah satu kota ajaib pada zaman Raja Salomo. Tetapi karena kesombongan, ketamakan, dan kejahatannya, maka Allah menghancur leburkan kota Tirus. Adapun nasib kota Sidon juga tidak berbeda dengan Tirus karena ketamakan dan kecongkakannya. Seturut nubuat Nabi Yehezkiel, Sidon menjadi kota yang paling menderita setelah dikuasai kerajaan Babel. Kedua kota ini menjadi penghalang hubungan bangsa Israel dengan Allah. Saudara-saudari terkasih, dari informasi yang ada ini, kita dapat memahami dan mengetahui betapa bejat dan parahnya orang-orang Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Tuhan Yesus sendiri sampai menyatakan bahwa jika mujizat yang sama juga terjadi di Sidon, penduduk di kedua kota itu tentu telah berkabung dan bertobat. Dengan kata lain, Yesus menjadi sangat marah karena berbagai mujizat yang telah Yesus lakukan tidak memberikan perubahan kepada penduduk dari ketiga kota tersebut. Penduduk Korazim, Betsaida, dan Kapernaum tidak bertobat karena mereka tidak mau bertobat. Maka pilihan untuk mereka adalah celaka atau kebinasaan. Sebaliknya, jikalau mereka bertobat, maka mereka akan selamat. Karena itulah sikap Yesus sangat tegas. Yesus mengecam kota-kota itu. Yesus membandingkan kota Tirus dan Sidon dengan ketiga kota Kapernaum, Korazim, dan Betsaida. Seandainya kota Tirus dan Sidon mendapatkan mujizat dari Yesus, maka mereka sudah lama bertobat dan berkabung. Karena itu, Yesus menyatakan bahwa ketiga kota itu akan dimasukkan ke dalam dunia orang mati, yaitu tempat beradanya jiwa dan roh orang mati. Apakah selama ini kita menyadari bahwa pewartaan Injil serta mujizat yang Allah lakukan dalam hidup kita membawa kita kepada pertobatan? Marilah
Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengecam penduduk kota Korazim, Betsaida, dan Kapernaum, sebab berbagai mujizat yang telah Engkau lakukan tidak membuat mereka bertobat. Sadarkanlah kami, orang-orang berdosa, yang harus bertobat demi memperoleh kehidupan yang kekal. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.